Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiska Atfali dari kelas E. Saya akan menjelaskan tentang peran akal dan wahyu untuk merekonstruksi pemikiran Islam. Pada dasarnya, fitrah manusia itu berfungsi untuk terus berpikir. Dalam sejarahnya, manusia pasti menghasilkan wawasan budaya, khususnya untuk umat Islam. Contohnya seperti kitab Al-Quran, literatur lain seperti kitab-kitab hadis, kitab kuning, dan sebagainya. Terus manusia itu sebagai khalifah di bumi memiliki kebebasan dalam berpikir untuk mencari satu kebenaran. Nah, tapi untuk khusus umat Islam seharusnya dalam mencari satu kebenaran tidak mengandalkan akal manusia saja, tetapi mengkombinasikan dengan wahyu yang berasal dari Tuhan langsung. Karena pada dasarnya kebenaran wahyu itu mutlak. Nah, kalau pemikiran manusia itu sebenarnya bersifat relatif atau nisbi yang harus memiliki proses. Karena kan wahyu itu memang sudah benar karena sumbernya berasal dari Tuhan langsung. Tapi dalam pandangan filsafat, manusia itu boleh berpikir sedalam-dalamnya untuk mencari satu kebenaran. Untuk mencari satu kebenaran tanpa adanya kekangan dari wahyu. Tapi yang tadi dijelasin tadi, kalau sebenarnya khususnya untuk umat Islam seharusnya mengkombinasikan antara pemikiran manusia dengan wahyu. Selanjutnya, karena kalau cuma mengandalkan akal aja, maka nanti akan masalahnya tidak akan selesai, tidak ada sandaran. Karena kan pasti wahyu, ketika kita menyandarkan wahyu, kita pemikirannya jadi nggak terlalu di luar dari konteks. Jadi kalau kita melihat dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak nggak bakal keluar dari konteks. Kenapa manusia itu ada beberapa seperti ilmuwan Barat maupun Muslim yang terkadang menghasilkan pemikiran tidak bersumber dengan wahyu, karena pasti ada beberapa pergolakan. Manusia itu pasti dalam memahami wahyu ini memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Makanya kalau misalkan ada perbedaan itu wajar. Tapi terkadang manusia ketika melihat wahyu itu nggak mau memikir lebih dalam, maunya akalnya aja yang berjalan, tapi sumber wahyu dari Tuhan ini nggak mau digunakan gitu. Contohnya misalkan kayak ilmuwan Barat nih yang sebenarnya mereka beranggapan kalau wahyu itu tidak hanya sekedar hayalan dan dongeng saja. Padahal kan kalau untuk umat Islam itu wahyu harusnya kita percayai kan, karena memang bersumber dari Tuhan. Ada dari Al-Quran juga banyak ayat-ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan wahyunya, ada sejarahnya di Al-Quran. Nah, ilmuwan Barat itu tidak mempercayainya. Nah, karena banyak yang seperti itu, ternyata ilmuwan Muslim itu malah terpengaruh dari pendapat si ilmuwan Barat ini. Jadi mereka mengambil metodenya secara berlebihan. Makanya antara peran akal dan wahyu ini jangan ditiadakan atau jangan ditinggalkan. Jadi jangan berpikir untuk menghasilkan pemahaman baru jangan pakai akal aja, terus jangan pakai wahyu doang, jadinya nggak bakal ketemu pemahaman yang sesuai dengan kondisi zaman.
Terus karena kalau misalkan nggak pakai wahyu, kan biasanya di permasalahan kontemporer, masalah-masalah apalagi masalah era modern ini banyak masalah-masalah yang nggak ada di zaman zaman lampau. Kayak misalkan kayak masalah-masalah HAM, hak asasi manusia, kesetaraan gender, terus eh pokoknya masih banyak lagi yang masalah-masalah tersebut itu nggak terjadi di masa lampau. Jadinya tetap harus bersandar dengan wahyu. Menurut saya sih seperti itu. Maaf kalau banyak kekurangan dalam video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.